Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisya Intan Berliana. Kali ini saya akan mengerjakan soal tentang metode lelaran titik tetap. Nah, di sini kita akan mencari akar persamaan dari fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 dengan galatnya yaitu 0,000001. Untuk mencarinya, kita akan menggunakan beberapa persamaan. Nah, sekarang di sini saya sudah menulis ada persamaan yang pertama, yaitu untuk persamaan yang pertama ini kita menurunkan 2x kuadrat ini. Lalu untuk 3x dikurang 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu menjadi untuk min 4-nya berubah tanda menjadi positif. Dan untuk 3x-nya menjadi min 3x. Lalu kita turunkan x sama dengan 4 dikurang 3x. Nah, untuk kuadratnya ini menjadi akar. Nah, 4 dikurang 3x per untuk 2 ini kita turunkan ke sini menjadi pembagi. Nah, kita dapat sekarang nilai gx-nya yaitu sama dengan akar dari 4 dikurang 3x per 2. Nah, sekarang untuk persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, tambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini untuk persamaan yang kedua ini bisa kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Nah, yaitu kita keluarkan nilai dari 2x kuadrat ditambah 3x ini, yaitu menjadi x dikali 2x ditambah 3 sama dengan untuk min 4 dipindah ruas menjadi positif 4. Nah, yang ini jika kita kalikan akan sama hasilnya dengan yang di atas ini. Nah, ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk x-nya kita turunkan sama dengan 4 per. Untuk pembaginya kita pindahkan 2x tambah 3 ini, yaitu 2x tambah 3. Maka dapatlah gx-nya sama dengan 4 per 2x tambah 3. Nah, sekarang kita cari persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga yaitu 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, pada persamaan yang ketiga ini bisa kita lakukan dengan cara nilai x yang di tengah ini kita turunkan, yaitu yang 3x ini nih. 3x sama dengan, lalu untuk min 2-nya dengan 2x kuadratnya dengan min 4 ini pindah ruas dan berubah tanda juga, yaitu menjadi min 2x kuadrat ditambah 4. Nah, di sini selanjutnya kita turunkan x sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4 per 3 ini. 3. Nah, kita dapatlah gx-nya yaitu min 2x kuadrat ditambah 4 per 3. Nah, sekarang kita dari ketiga persamaan ini, kita akan cari mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa kita pakai dengan menentukan konvergen atau divergennya. Nah, sekarang untuk persamaan yang pertama sama, yaitu dengan gx-nya yang telah kita dapat tadi, yaitu 4 akar 4 dikurang 3x per 2 sama dengan 4-nya kita keluarkan dari akar ini, yaitu menjadi 4 dikurang 3x 1 per 2, ini bagi 2 sama dengan
Untuk 4 dan ini bisa dibagi, hasilnya itu 2. Hasilnya sama dengan 1/2 dikali yang ini 2 dikurang 3x 1/2 dikali 2 sama dengan untuk hasilnya yaitu 1/akar 2 kurang 3x. Nah, untuk yang ini bisa kita coret yang ini dengan ini. Dapatlah hasilnya ini, yaitu 1 per yang ini jadiin, kalau dijadiin per kita jadiin akar 2 kurang 3x. Nah, untuk selanjutnya yaitu persamaan yang kedua, yaitu gx-nya telah kita dapat tadi. Oh iya, pada persamaan satu tadi ada yang lupa. Kali ini untuk hasilnya ini kita masukkan x-nya yaitu sama dengan 0, yaitu 1 per akar 2 dikurang 3 untuk x-nya yaitu 0 sama dengan hasilnya yaitu 0,707106. Nah, sekarang sudah kita dapat hasilnya. 0 ini kecil hasilnya dari gx yang ini, berarti hasilnya yaitu 0 kecil dari g aksen x kecil dari 1, yang berarti ini merupakan konvergen monoton. Sekarang kita akan mencari pada persamaan yang keduanya, yaitu dengan gx nya yang telah kita dapat tadi, yaitu 4 per 2x ditambah 3. Nah, di sini kita akan mencari u dengan v-nya dulu. Untuk yang ini merupakan u-nya, yang ini v. U-nya sama dengan 4, lalu u aksennya itu turunan u-nya itu yaitu turunan dari 4 ini merupakan 0, dan untuk v-nya itu 2x ditambah 3, lalu v aksennya sama dengan 2. Untuk turunan 2x nya ini berarti 2. Nah, sekarang kita akan mencari g aksen x nya sama dengan menggunakan rumus u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, sama dengan kita masukkan nilainya. Untuk u aksen nilainya yaitu 0, dan untuk v nilainya 2x ditambah 3 dikurang u merupakan 4, untuk v aksen nilainya 2 per untuk v kuadrat berarti 2x ditambah 3 kuadrat. Nah, di sini langsung saja untuk 0 dikali 2x tambah 3 hasilnya itu 0, tidak perlu ditulis lagi. Dan untuk 4 kali 2 merupakan 8, jadi hasilnya min 8 per untuk 2x ditambah 3 kuadrat. Setelah kita cari tadi hasilnya yaitu 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nah, sekarang kita masukkan x-nya sama dengan 0. Itu min 8 per 4x kuadrat. Salah. Untuk 4 x-nya kita masukkan itu 0 kuadrat ditambah 12, 0 ditambah 9. Dapat hasilnya sama dengan min 8 per untuk 4 dikali 0 kuadrat 0, 12 kali 0 berarti sisa 9. Lalu hasilnya min 0,888.
Selanjutnya kita masukkan untuk nilai X-nya sama dengan 1. Nah, min 8 per 4 dikali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 tambah 9. Kita dapat hasilnya yaitu min 8 per 4 kali 1 4 ditambah 12 kali 1 16 tambah 9 25 sama dengan hasilnya min 0,32. Nah, kedua nilai X ini berada pada selang min 1 sampai 0, maka hasilnya yaitu min 1 kecil dari G aksen X kecil dari 0, berarti ini merupakan konvergen berosilasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada persamaan yang ketiga dengan Gx-nya telah didapat tadi min 2x kuadrat ditambah 4 per 3. Untuk U-nya yaitu min 2x kuadrat ditambah 4, lalu U aksennya min 4x. Untuk V-nya sama dengan 3, lalu V aksennya 0. Sekarang kita akan mencari G aksen X-nya sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya yaitu U aksen 4x dikali 4x dikali untuk V-nya yaitu 3 dikurang U-nya min 2x kuadrat ditambah 4 dikali 0. Untuk V aksennya itu 0. Nah, per V kuadrat yaitu 3 kuadrat sama dengan untuk 4x dikali 3 berarti nilainya 12. Jadi ini ketinggalan tanda yaitu min 4x. Min 4x dikali 3 yaitu min 12x dikurang yaitu ini min 2x kuadrat ditambah 4 dikali 0 hasilnya 0, tidak perlu ditulis, per 3 kuadrat berarti hasilnya 9. Jadi hasilnya min 12x per 9. Kita sederhanakan menjadi kita bagi dengan 3 yaitu min 12 dibagi 3 min 4x per 9 dibagi 3 3. Nah, sekarang kita masukkan X-nya 0, nilai X-nya 0, yaitu min 4 dikali untuk nilai X-nya itu 0 per 3 sama dengan kita dapat hasilnya 0. Nah, untuk X sama dengan satunya yaitu min 4 dikali 1 per 3 dapat hasilnya min 1,3333. Nah, ini merupakan divergen. Nah, tidak ada kriteria yang terpenuhi karena kita mengambil nilai kecil dari atau besar dari. Nah, di sini merupakan divergen. Di sini merupakan divergen yang artinya kita tidak akan mendapatkan nilai X dengan persamaan min 2x kuadrat tambah 4 per 3 ini. Nah, untuk selanjutnya akan kita lakukan pengecekan yang lebih lanjutnya dengan Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pengecekan lebih lanjutnya yang menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat soalnya, yaitu fx-nya 2x kuadrat ditambah 3x kurang 4, lalu dengan galatnya yaitu
0,000001. Di sini sudah terdapat persamaan 1, 2, dan 3 yang telah kita dapat tadi. Langsung saja, di sini untuk R-nya yaitu 0, 1, 2, 3, sampai selanjutnya. Nah, untuk X-nya, XR-nya, kita misalkan saja 2. Dan untuk X yang selanjutnya, kita gunakan rumus SQRT. Kita masukkan persamaan yang ini, yaitu 4 dikurang 3 dikali X ini dibagi 2. Untuk kurung. Satu nilainya. Nah, untuk ini, untuk kita cek di sini. Itu sama dengan absolut dari nilai X yang sekarang dikurang dengan nilai X yang sebelumnya didapat. Sama dengan 1. Nah, kita buktikan apakah dia galat yang ini lebih kecil dari toleransi. Itu kecil dari 0,000001. Masih false. Nah, sekarang kita blok, ditarik ke bawah sampai kita menemukan pada nilai yang benarnya, true-nya. Nah, pada R yang ke-24 kita menemukan nilai true-nya. Sekarang kita lanjutkan pada persamaan yang kedua, masih menggunakan rumus yang sama. Nah, di sini saya akan menggunakan R-nya misalkan yaitu 3. 3 sama dengan, untuk X yang selanjutnya, kita masukkan persamaan yang ini, yaitu 4 dibagi kurung 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0,44. Lalu kita cek pada galatnya ini, yaitu absolut nilai X yang didapat sekarang dikurang dengan nilai X sebelumnya. Nah, kita cek lagi di sini apakah dia sudah kecil dari nilai toleransinya. Sama dengan galat kecil dari 0,000001. Nah, masih false. Sekarang kita blok, lalu kita tarik ke bawah sampai kita menemukan nilai true-nya. Nah, pada R yang ke-16 kita menemukan nilai true-nya. Sekarang kita lanjut pada persamaan yang ketiga. Nah, untuk X-nya kita gunakan 3 juga. Lalu untuk X yang selanjutnya masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu dengan memasukkan persamaan yang ini, yaitu kurung min 2 dikali X pangkat 2 ditambah 4 per 3 bagi 3. Nah, lalu kita cek di sini untuk absolut nilai X yang didapat tadi dikurang dengan nilai X yang sebelumnya. Nah, kita buktikan apakah dia lebih kecil dari toleransinya, yaitu galat kecil dari 0,000001. Masih false. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini pada persamaan 3 ini nilainya tidak kunjung kecil dari nilai toleransinya. Justru persamaannya atau nilainya yang ini makin meningkat hingga bukan pangkat min seperti yang persamaan 2 dan 1 ini, malah di sini pangkatnya sudah mencapai plus. Maka persamaan 3 ini tidak bisa digunakan
untuk mencari nilai hampiran fungsi X ini. Dan yang bisa digunakan yaitu persamaan 1 dan 2. Adapun untuk nilai X-nya pada persamaan 1 yaitu 1, dan untuk persamaan 2, nilai X-nya itu 0,850781. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.